Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam disesuaikan dengan kalian menonton video ini. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Desi Wulandari dengan NIM 53010220011, program studi Sejarah Peradaban Islam. Saya membuat video ini memiliki beberapa tujuan, yaitu tujuan yang pertama untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah filsafat ilmu, yang kedua untuk menjelaskan, mereview salah satu tema yang ada dalam pelajaran filsafat ilmu. Bagaimana penjelasan reviewan saya? Saksikan setelah ini. Langsung saja, di sini saya akan terlebih dahulu membacakan penjelasan mengenai filsafat abad pertengahan. Filsafat pertengahan sering disebut filsafat skolastik, berasal dari kata scholar yang berarti ajaran atau sekolahan. Sebutan skolastik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan dipelajari di sekolah-sekolah. Seiring berjalannya waktu, skolastik menjadi istilah yang populer digunakan untuk menyebut filsafat yang berkembang pada abad 9-15. Filsafat skolastik mempunyai ciri khusus, yaitu pemikiran filsafat yang dipengaruhi oleh ajaran agama. Filsafat yang lahir dari peradaban Yunani tumbuh dan berkembang ke wilayah-wilayah lain di Eropa. Filsafat masuk ke wilayah Eropa bersamaan dengan berkembangnya agama Kristen. Karena itu, filsafat Yunani berintegrasi dengan agama Kristen dan membentuk suatu formulasi baru. Kekuatan filsafat Yunani dan agama Kristen sangat seimbang. Dengan demikian, filsafat Eropa merupakan sesuatu yang baru. Ibarat pohon, filsafat lama merupakan pokok batangnya, tetapi mempunyai tunas yang baru atau dipengaruhi agama Kristen, sehingga semakin tumbuh dan berkembang secara rindang. Meskipun demikian, filsafat Eropa pada abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Hal ini dikarenakan pada waktu itu gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada abad pertengahan ini adalah abdi agama. Agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Orang-orang yang sebenarnya memiliki kecerdasan akhirnya tidak memiliki kebebasan berpikir, terlebih lagi bila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran agama. Orang yang mengemukakan pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja akan berlangsung mendapatkan hukuman berat. Pihak gereja melarang keras adanya penyelidikan berdasarkan rasio terhadap agama. Oleh karena itu, kajian terhadap ajaran agama hanya boleh dilakukan oleh pihak gereja dengan aturan yang ketat. Orang-orang yang melanggar aturan tersebut akan dianggap murtad dan kemudian diadakan pengejaran. Pengejaran terhadap orang murtad ini mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan Paus Innocentius III di akhir abad 12. Abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya menggiring manusia ke dalam kehidupan dan sistem kepercayaan yang picik dan fanatik dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Pada masa ini, gereja sangat mendominasi dengan dalih untuk membimbing umat manusia ke arah kehidupan yang saleh. Tetapi di sisi lain, dominasi gereja ini yang tanpa dibarengi dengan memikirkan martabat dan kebebasan manusia yang mempunyai perasaan
pikiran, keinginan, dan cita-cita untuk menentukan masa depannya sendiri. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di bidang ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah teolog, sehingga aktivitas ilmiah berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Tokoh yang terkenal adalah Thomas Aquinas. Menurut pendapatnya, semua kebenaran asalnya dari Tuhan. Kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda, sedangkan iman berjalan di luar jangkauan pemikiran. Ia mengimbau kepada orang-orang agar mengetahui hukum ilmiah yang terungkap dalam kepercayaan. Tidak ada kontradiksi antara pemikiran dan iman. Semua kebenaran mulai timbul secara keutuhan, walaupun iman diungkapkan lewat beberapa kebenaran yang berbeda di luar kekuatan pikir. Thomas telah menafsirkan pandangan Tuhan sebagai zat yang tidak berhubungan dengan kejahatan atau tidak mempunyai pengetahuan tentang kejahatan-kejahatan di dunia. Halo semuanya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang reviewan saya. Simpulan atau reviewan saya mengenai materi atau tema dari filsafat abad pertengahan ini, yaitu di abad pertengahan ini ajaran tentang ilmu filsafat mengalami perkembangan pada abad 9 sampai 15 Masehi. Filsafat Yunani masuk dan berkembang di wilayah Eropa. Ajaran ini berkembang di wilayah Eropa dibersamai dengan berkembangnya agama Kristen. Maka dari itu, filsafat Yunani berintegrasi dengan agama Kristen sehingga di antara keduanya seimbang. Namun, di sisi lain, filsafat yang berkembang di wilayah Eropa pada saat itu juga bisa dikatakan sebagai abad gelap. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu, gereja sangat membatasi kehidupan atau kegiatan manusia, sehingga manusia tidak lagi bisa memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Pihak gereja menggiring manusia ke dalam kepercayaan dan mewajibkan untuk menerima ajaran tersebut. Pihak gereja melakukan hal tersebut dengan dalih ingin membimbing umat manusia ke arah yang saleh. Pihak gereja melakukan hal tersebut dengan dalih ingin membimbing umat manusia ke arah hidup yang saleh. Jadi, inti dari filsafat abad pertengahan ini yaitu filsafat Yunani berkembang di wilayah Eropa dengan didominasi oleh agama Kristen. Tetapi di lain sisi dari berkembangnya filsafat ini malah membatasi kehidupan dan pemikiran manusia karena tidak diberi kebebasan dalam melakukan sesuatu oleh pihak gereja. Nah, juga bisa dikatakan filsafat di daerah Eropa ini atau di wilayah Eropa ini juga berkembang, tapi ada sisi buruknya. Karena apa? Pihak gereja ini malah membatasi kehidupan manusia karena pihak gereja ini saat menyebarkan agamanya kayak beranggapan bahwasanya pihak gereja tuh ingin membawa atau menggiring semua manusia ke dalam jalan yang saleh. Mungkin kesimpulan dari saya seperti itu. Nah, jadi mungkin hanya itu hasil dari penjelasan dan reviewan saya mengenai tema filsafat abad pertengahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time everyone. Bye bye.